Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dalam mata kuliah metode penelitian akan mempresentasikan terkait hasil kerja kami, yakni review jurnal penelitian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Hamalia Effendi, NIM 002 sebagai moderator dan penyaji pertama. Dan ada rekan saya Wilda Dwi Oktavianti, NIM 014 sebagai penyaji kedua. Dan berikut adalah hasil kerja kami. Dalam review jurnal penelitian yang ketiga kali ini, kami mengambil jurnal penelitian yang berjudul Titik Kritis Manajemen Laba pada Perubahan Tahap Life Cycle Perusahaan, Analisis Manajemen Laba Real dan Manajemen Laba Akrual. Penelitinya adalah Sri Hastuti dari UPN Veteran Yogyakarta. Penerbitnya Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, tahun terbit Desember 2011, volume dan isu, volume 8 nomor 2. Tujuan penelitiannya adalah untuk menguji apakah terdapat perbedaan pilihan manajemen laba dalam perubahan siklus hidup perusahaan, growth ke mature dan mature ke stagnan, serta perbedaan perilaku manajemen laba ditunjukkan dengan manajemen laba akrual dan manajemen laba real. Motivasi penelitiannya, manajemen laba atau index manajemen terjadi pada saat perusahaan berada pada titik kritis, yaitu pada saat perubahan dari growth ke mature dan perubahan dari mature ke stagnan, dengan tidak hanya dilihat dari manajemen laba akrualnya, tetapi juga dilihat dari manajemen laba real, karena manajemen laba bisa dilihat dari aktivitas realnya. Pertanyaan penelitiannya adalah, yang pertama, apakah manajemen laba akrual terjadi pada saat titik kritis perubahan growth ke mature atau perubahan mature ke stagnan dalam menaikkan laba perusahaan? Yang kedua, apakah perusahaan melakukan manajemen laba real pada saat titik kritis perubahan growth ke mature atau perubahan mature ke stagnan? Hipotesis penelitiannya adalah H1A, perusahaan yang berada pada tahap growth ke mature memilih discretionary accrual yang menaikkan laba. H1B, perusahaannya berada pada tahap mature ke stagnan, memiliki discretionary accrual yang menaikkan laba. H2A, perusahaannya berada pada tahap growth ke mature, melakukan manajemen laba real. H2B, perusahaannya berada pada tahap mature ke stagnan, melakukan manajemen laba real. Selanjutnya yaitu penelitian sebelumnya. Beberapa hasil penelitian secara umum menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan melakukan manajemen laba, baik melalui laba akrual ataupun laba real, dalam perubahan siklus hidup perusahaan. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian, yaitu yang pertama, Hastuti tahun 2010 meneliti manajemen laba dikaitkan dengan pemilihan kebijakan akuntansi, apakah menaikkan laba atau menurunkan laba, dengan pendekatan siklus hidup perusahaan dan ukuran perusahaan. Hasil yang didapatkan, perusahaan-perusahaan berada pada tahap grow, stagnan, dan mature memilih discretionary accrual yang menaikkan laba. Yang kedua yaitu Raukauduri tahun 2006 memberikan bukti empiris bahwa perusahaan melakukan manajemen laba real untuk menghindari laporan kerugian. Teori yang melandasi penelitian. Teori yang melandasi penelitian ini adalah teori life cycle perusahaan, yang merupakan perluasan dari konsep life cycle produk dalam pemasaran. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerikal atau angka yang diolah dengan metode statistika. Jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen, yaitu jenis pengumpulan data dengan meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Peneliti menggunakan dokumen sekunder, yaitu dokumen yang ditulis berdasarkan laporan. Contohnya seperti laporan keuangan. Sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari data laporan keuangan tahunan publikasian tahun 1999 sampai 2009 yang diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory dan website Bursa Efek Indonesia. Pengukuran variabel.
Yang pertama yaitu variable dependent. Yang termasuk dalam variable dependent adalah life cycle perusahaan. Dalam penelitian ini menggunakan variabel DP, dividend payout, SG, sales growth, CEV, capital expenditure value, dan AGE, umur perusahaan. Dengan rumus DPT sama dengan dalam kurung DPS per EPS tutup kurung dikali 100. SGT sama dengan dalam kurung sales T dikurangi sales T-1 tutup kurung per sales T-1 dikali 100. CEV sama dengan CET per value T dikali 100. AGE sama dengan tahun berjalan dikurangi tahun terbentuknya perusahaan. Yang kedua yaitu variabel independen. Yang termasuk dalam variabel independen adalah manajemen laba real. Dihitung dengan pendekatan yang digunakan oleh Rowe-Cowdery tahun 2006, yaitu abnormal CFO, abnormal discretionary expenses, dan abnormal production cost. Untuk mendeteksi apakah perusahaan melakukan manajemen laba real dapat dihitung dengan persamaan YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 suspect NIT plus beta 2 NIT plus beta 3 CLT plus sigma T. Yang kedua yang termasuk dalam variabel independen adalah manajemen laba accrual. Untuk menghitung nilai discretionary accrual atau DAC yang merupakan ukuran manajemen laba diperoleh dari formula yaitu DACT sama dengan TACT per TAT min 1 min N. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dengan regresi linear berganda, yaitu analisis data dengan mendeskripsikan data kuantitatif dengan suatu variabel Y dan beberapa variabel X yang diolah dan hasil pengolahan tersebut dipaparkan dalam bentuk angka. Keterbatasan atau saran penelitian. Yang pertama, penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan yang berada pada titik kritis growth to mature dan mature to stagnant melakukan manajemen laba real. Yang kedua, penelitian selanjutnya perlu dilakukan pengujian dengan menggunakan model life cycle yang lain sehingga keterbatasan dalam model Anthony dan Rames tahun 1992 dengan mengeliminasi variabel capital expenditure value dapat diatasi. Dan judul penelitian baru sesuai dengan keterbatasan penelitian yaitu analisis manajemen laba real berdasarkan siklus hidup perusahaan. Sekian presentasi dari hasil kerja kami. Apabila ada salah dalam perkataan maupun penyajian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.